Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Akhirnya jersey dari Johor Darul Ta'zim akan segera dirilis. Kemudian TMJ yang nampaknya tak berminat untuk jadi pengurus FEM. Ditambah soal Liridon yang siap buktikan kapasitasnya. Nah, yang pertama kita bahas soal launching jersey dari Johor Darul Ta'zim yang mana sudah banyak diperbincangkan. Nah, kita tahu JDT biasanya memberikan sebuah narasi ataupun prolog sebelum memang jersey tersebut di launching. Jadi masih ada kurang lebih 4 ataupun 3 hari sampai tanggal 18 Februari jersey dari JDT akan di launching. Tentu saja official merchnya masih Nike ya. Kalau kita baca di postingan official Johor, pelancaran jersey JDT Nike 2023, jumpa Anda di sana ya. Ini sebuah seruan ataupun ajakan. Klub bola sepak Johor Darul Ta'zim akan melancarkan jersey Nike home and away untuk musim 2023 pada 18 Februari ini di Stadium Sultan Ibrahim. Kawasan acara dibuka bermula jam 3 petang ke atas dalam suasana seperti karnival dengan permainan kanak-kanak, aktiviti-aktiviti keluarga, food truck, dan gerai-gerai cendera hati sebelum video pengenalan jersey 2023 ditayangkan menerusi screen gergasi pada awal malam. Ayo semua penyokong Harimau Selatan beramai-ramai memeriahkan majelis pelancaran ini dan boleh terus membeli jersey Nike home and away ini di booth jualan yang disediakan. Luaskan kuasamu Johor. Nah, ini menarik karena kita tahu jersey JDT ini salah satu yang paling dinanti di bola sepak Malaysia ya. Termasuk kayak jersey Selangor juga sebelum-sebelum ini diminati ya, walaupun yang terakhir ada beberapa yang komentar tidak sebaik musim lepas ya. Tetapi ya klub-klub besar jersey-nya biasanya selalu dinanti. Nah, di postingannya gambarnya apa ya yang ditayangkan masih kayak belum ada motif-motifnya ya, masih shadow kayak gitu, black, warnanya hitam ya. Kita tunggu seperti apa nanti jersey baru dari JDT. Biasanya sih sebelum nanti teaser seputar jersey-nya ini keluar sudah ada narasi-narasi ataupun teaser-teaser terkait launching jersey tersebut. Kita tunggu saja nanti kejutan yang diberikan oleh Johor Darul Ta'zim. Nah, selanjutnya ini soal TMJ. Kita tahu kemarin banyak yang memperbincangkan TMJ ini dikaitkan sebagai pengurus bola sepak ataupun FEM ya. Nah, tetapi ternyata kalau update dari berita ataupun media sukan Malaysia terbaru itu TMJ tak ada minat untuk hal tersebut. Misalnya saya baca dari makanbola.com, TMJ tak minat sembarang jawatan ya, Hamidin. Di WIM, Tunku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim ataupun TMJ tidak berminat untuk memegang sebarang jawatan di Persatuan Bola Sepak Malaysia FEM. Demikian dikatakan oleh Presiden FEM Datuk Haji Hamidin Haji Muhammad Amin dalam satu sesi temu bual eksklusif bersama wartawan Astro Arena Vina Nasrom. Hamidin bagaimanapun menjelaskan bahwa TMJ akan terus komit dan konsisten untuk membantu Harimau Malaya dalam apa jua bantuan. Exco FIFA ini pada itu turut menyatakan bahwa semua pihak harus berganding bahu untuk membantu pasukan kebangsaan. Tidak kiralah sama ada Anda seorang pemilik klub atau penyokong. Masing-masing ada peranan dan tugas demi peningkatan quality camp kebangsaan. Bantu pasukan kebangsaan dengan cara bermacam-macam. Peminat penyokong dengan beli tiket di stadium. Dan yang orang lain nih boleh bantu dari aspek ini semua. Macam yang saya kata, bukan TMJ seorang saja pemilik klub. Orang lain juga perlu turut sama bantu pasukan kebangsaan apa yang boleh disumbang kepada pasukan, seperti lahirkan pemain yang baik. Presiden FEM itu turut menegaskan bahwa segala kebaikan yang diraih ini adalah utamanya buat kebaikan Harimau Malaya. Ini demi mencapai visi dan matlamat Malaysia untuk melihat skuad kebangsaan terus meningkat. Sebelum ini Tunku banyak memberi dan saya rasa bagus karena yang pentingnya untuk kebaikan pasukan kebangsaan, visi kita untuk melihat bola sepak kita terus meningkat, ujar Hamidin kepada Vina Nasrom. Jadi sudah clear ya kalau dari statement Presiden FEM bahwa tak minat nih TMJ soal kepengurusan ini. Ini menarik ya.
Oke, selanjutnya ini soal Liridon Krasniqi. Kita tahu Liridon bahkan sudah berseragam Terengganu, sudah mengikuti latihan, sudah mengikuti perlawanan persahabatan kalau tak silap ya. Liridon nampaknya ingin membuktikan ya bahwa beliau ini belum habis ya. Ini aku baca, saya baca dari flashsukan.com. Liridon sedia bukti kemampuan. Ini Subhi Sudarji yang buat artikel. Terengganu FC, Liridon Krasniqi tekad mahu mencipta legasi bersama keluarga barunya itu selepas sah menyertai pasukan itu bagi mengarungi saingan Liga Malaysia musim ini ya. Sore ini kalau nadanya agak kurang tepat ya. Liridon menerusi laman Instagram miliknya mengakui gembira dapat kembali ke kancah Liga Malaysia selepas kira-kira 2 tahun berkelana di liga luar negara. Terima kasih atas sambutan hangat pemain dan kaki tangan Terengganu FC. Gembira berada di sini dalam klub besar. Tiada apa yang perlu diperkatakan, ayo cipta legasi. Madon sudah kembali, tulis Liridon di Instagram story miliknya. Madon sudah kembali ya, sebuah kata yang mudah diucapkan dan enak ya didengar ya. Kita tunggu karena Madon ini juga banyak yang pasti merindukan permainan beliau ini. Pemain naturalisasi negara itu berhijrah ke pasukan TFC secara pinjaman. Nah, ini sudah dikonfirmasi secara pinjaman ya. Selama semusim daripada juara Liga Super 9 kali berturut-turut Johor Darul Ta'zim. Liridon bukan nama asing untuk kancah Liga Malaysia. Dengan dia mulai beraksi dalam saingan itu bersama Kedah pada tahun 2015 hingga 2019 ya. Jadi kalau untuk adaptasi dengan bola sepak Malaysia tak perlu diragukan lagi ya untuk sosok Liridon Krasniqi ini ataupun Madon. Malah pemain tengah berusia 31 tahun itu mencipta nama bersama Kedah dengan memenangi beberapa gelaran termasuk juara Liga Perdana 2015, Piala Malaysia 2016 dan Piala FA 2017 bersama Sang Kenari. Jadi cukup banyak juga nih prestasinya Madon ya bersama Kedah Darul Aman FC ini. Mesra dengan panggilan Madon, dia kemudian beraksi bersama Melaka dalam saingan Liga Super pada 2019 sebelum menyertai skuad dari Johor Darul Ta'zim. Liridon yang turut dikenai sebagai Madon pernah dipinjamkan kepada klub Australia Newcastle Jets pada musim 2021 sebelum berhijrah ke klub Odisha India dan Konkan United Thailand. Dan kita tahu Liridon ini bersama Abimanyu ya sempat tadi ya di Newcastle Jets, walaupun akhirnya Abimanyu juga diambil oleh Persija ya dan sekarang jadi tulang punggung klub di Liga Indonesia. Jadi ya memang layak sih Madon ini kembali lagi ke Liga Malaysia. Nah, pertanyaannya, kira-kira menurut korang semua, klausul peminjaman Liridon Krasniqi ke Johor Darul Ta'zim apakah sama dengan apa yang pernah diberikan kepada Stuart Wilkin ya? Kita tahu Stuart Wilkin ketika dipinjamkan dengan Sabah ya, sekarang kan sudah permainan di Sabah. Itu ada klausul ketika klub peminjam dalam hal ini berarti TFC ya bertemu dengan JDT apakah boleh bermain atau tidak, karena Stuart Wilkin tak mendapatkan itu ya. Nah, ini hal yang memang biasa dalam bola sepak ketika ada pemain yang meminjamkan ke rival, biasanya ada klausul macam itu. Nah, aku tak tahu. Nah, mungkin kalau korang tahu terkait klausul tersebut, tulis di kolom komentar. Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.